Hello everyone, how are you today? I hope you are great, fantastic, and also amazing. Today, in this opportunity, we are going to learn about the clauses, and it is important for us to understand the clauses and their types. Clauses are the building blocks of sentences, and understanding their different types is crucial for effective communications and writing. This presentation will explore the definition and key characteristics of clauses, including adjective clauses, adverbial clauses, and also noun clauses. Jadi di sini hari ini kita akan belajar tentang klausa, di mana dalam klausa itu ada 3 macamnya. Ada 3 hal yang kita pelajari dari klausa. Yang pertama adalah adjective clause, kemudian ada adverbial clause dan juga noun clause. Lanjut kepada pengertian dari adjective clause. What is an adjective clause? Adjective clause is a dependent clause that modifies a noun or a pronoun in the main clause, and the functions of adjective clause is to provide additional information about the subject, object, or other noun in the sentence. And also we have introductory words, or we can say conjunctions in adjective clause. It's always begin with relative pronoun like who, which, that, or whose. Jadi di sini sebelum kita tahu belajar adjective clause itu apa, kita harus tahu clause itu adalah apa sih clause itu. Clause dalam bahasa Indonesia adalah klausa, yang artinya adalah anak dari kalimat atau anak kalimat gitu. Dan seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal, klausa itu ada 3. Yang pertama adalah adverbial clause, kemudian yang kedua ada adjective clause, and then yang ketiga ada noun clause. Nah, today we are going to focus on understanding the adjective clause. Di sini dijelaskan bahwa adjective clause adalah klausa yang berbentuk klausa atau anak kalimat yang tergantung atau bergantung, atau dalam bahasa simpelnya adalah klausa yang kedudukannya adalah sebagai penjelas atau modifies dalam bahasa Inggris, yang menjelaskan noun atau kata bendanya. Atau dalam satu kalimat yang lengkap adalah klausa adalah anak kalimat yang kedudukannya sebagai penjelas, atau dalam grammar dapat disebut juga dengan modifier. Adjective clause di sini itu menjelaskan noun atau modifier dari noun ataupun pronoun in the main clause dalam satu kalimat yang lengkap. Nah, kemudian fungsi dari adjective clause. Fungsi dari adjective clause ini adalah menyediakan informasi tambahan atau menjelaskan informasi tambahan tentang subjek, objek, ataupun kata benda lain dalam sentences, dalam kalimat begitu. Ada introductory words, maksudnya di sini adalah adjective clause itu selalu diawali dengan relative pronouns. Relative pronouns itu ada who, which, that, ataupun whose atau whom begitu. Do you understand? Okay, I hope you understand about this. Okay, next, dalam adjective clause kita tahu ada 2 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah relative pronoun as subjects and also relative pronoun as objects. And now we are going to learn about relative pronoun as subjects. Apa sih yang dimaksud dengan relative pronoun as subjects? Relative pronoun as subjects itu kalau dijelaskan dengan sangat mudah adalah klausa yang menjelaskan subjek atau klausa yang menjelaskan
subjek itu sendiri begitu. Di sini definitions about relative pronouns as subjects, or we used to call it RPS. When a relative pronoun serves as the subject of an adjective clause, it is known as relative pronoun as subject. Ketika relative pronoun itu atau klausanya itu menjelaskan subjek itu sendiri, maka hal tersebut disebut dengan RPS atau relative pronoun as subject. Kemudian the examples, the person who lives next door is my neighbor, and also the book that won the award is on the shelf. Relative pronoun di sini adalah who dan juga that. Kemudian untuk pronoun, common RPS pronoun include who, which, and that. Lanjut kepada relative pronouns as object. Relative pronouns as object adalah klausa yang menjelaskan objek. When a relative pronoun serves as the object of an adjective clause, it is known as relative pronoun as object or RPO. Ketika relative pronoun itu menjelaskan tentang objek yang ada dalam adjective clause atau kalimat, itu disebut dengan relative pronoun as object. The examples, the student whom the teacher praised is a hard worker. The student di sini itu maksudnya adalah sebagai objek. The book that I read is very interesting. Jadi di sini the book itu posisinya adalah sebagai objek. Nah, pronouns yang digunakan pada RPO biasanya berbentuk dengan whom, which, and that. Oh, sebelumnya kita harus kembali lagi ke RPS. Who, which, and that. Who ini itu dijelaskan ketika subjeknya adalah orang. Which itu digunakan ketika subjeknya adalah non-person. And that it could be used if the subject, whether it is person and non-person. Jadi who ini dijelaskan ketika subjeknya adalah orang, which itu dijelaskan ketika subjeknya bukan orang, that itu digunakan ketika subjeknya bisa orang maupun bukan orang begitu. Untuk RPO juga sama. Whom di sini dijelaskan untuk person, which juga digunakan untuk non-person, dan that itu digunakan untuk person maupun non-person. Jadi kita harus fokus kepada objeknya kalau di RPO. Kalau di subjek RPS berarti kita harus fokus kepada subjeknya. Ketika subjeknya itu adalah orang, otomatis kita menggunakan who atau whom. Ketika subjeknya adalah bukan orang atau non-person, we used to use which. Dan kita juga bebas untuk menggunakan that apabila subjek atau objeknya itu adalah orang atau bukan gitu. Jadi lebih aman kita menggunakan that, dan it could be very correct if you use that in every sentences. Lanjut kita akan bahas lagi lebih dalam tentang contoh yang ada pada RPS. Examples of RPS in sentences. The person who lives next door is my neighbor. In this sentence, who is the relative pronoun serving as the subject of the adjective clause who lives outdoor. Di kalimat ini, who adalah sebagai relative pronoun yang posisinya menjelaskan subjek dari adjective clause who lives next door. Who di sini adalah the person. Begitu ya. Lanjut, perlu diingat bahwa klausa adalah anak kalimat. Jadi di sini who lives next door adalah anak kalimat, atau bisa disebut dengan klausa dan adjective clause. Nomor 2, the book that won the award is on the shelf. In this sentence, that is the relative pronoun serving as the subject of the adjective clause that won the award. Pada kalimat ini, that itu berposisi sebagai relative pronoun yang menjelaskan subjek the book pada klausa that won the award.
And we're going to next in number 3. The student who excels in math is the class valedictorian. Pada kalimat ini, who itu berposisi sebagai relative pronoun yang menjelaskan subjek the students pada klausa who excels in the class of valedictorian. Paham ya? Kalau tidak paham bisa ditanyakan langsung. Bisa kirim komentar juga. I hope you understand, guys. Next, about the examples of RPO in sentences. The first one is, the student whom the teacher praised is a hard worker. In these sentences, whom is the relative pronoun serving as the object of the adjective clause whom the teacher praised. Di kalimat ini, kata whom itu adalah relative pronoun yang berposisi menjelaskan objek student pada klausa whom the teacher praised. In a full sentence, there will be 2 sentences. The first one is, teacher praised a student. Kemudian kalimat yang kedua, the student is a hard worker. Jadi di sini a student itu adalah posisinya sebagai objek dan digabungkan melalui relative pronouns whom dan menjadi kalimat ini. The student whom the teacher praised is a hard worker. Seperti itu. Number 2, the book that I read is very interesting. In this sentence, that is the relative pronoun serving as the object of the adjective clause that I read. Pada kalimat ini, kata that adalah relative pronoun yang berposisi menjelaskan objek pada klausa that I read. Objek di sini adalah a book. Iya, betul. Nah, kalau kita posisikan pada kalimat yang lengkap akan seperti ini. I read a book, titik, kemudian the book is very interesting. Jadi kalau kita menggabungkan kalimat itu akan berbentuk the book that I read is very interesting. Nah, the book di sini adalah objek pada kalimat begitu. Nah, karena ini adalah objek dalam kalimat, berarti kita menggunakan that atau which pada relative pronoun of object. Lanjut nomor 3. The movie which I watched last night was fantastic. In this sentence, which is the relative pronoun serving as the object of the adjective clause which I watched last night. Dari kalimat ini, kata which itu menjelaskan atau berposisi sebagai objek dari the movie pada klausa which I watched last night. Jadi bisa disimpulkan bahwa klausa pada objek itu atau biasa kita sebut dengan RPO, RPO itu kita harus menggunakan which, whom, atau that. Sedangkan pada RPS kita menggunakan who, which, dan that. Lanjut kepada kesimpulan atau key takeaways. Clauses. The first one is about clauses. Clauses are the fundamental units of sentences with different types serving specific grammatical functions. Klausa itu adalah unit yang sangat fundamental atau sangat penting dalam kalimat dengan banyaknya perbedaan pada posisi. Contohnya sebagai RPS atau RPO tadi yang artinya adalah grammatical functions. Kemudian adjective clause juga memodify noun atau pronouns, often beginning with relative pronoun like who, which, or that. Adjective clause di sini itu tugasnya adalah memodifikasi noun atau pronouns. Memodifikasi di sini biasanya adalah menjelaskan begitu, menjelaskan nouns atau pronouns, menjelaskan kata bendanya atau subjeknya tadi itu begitu ya.
Biasanya dimulai dengan who, which, atau that. Lanjut kepada RPS and RPO. Relative pronouns can serve as the subjects or objects of an adjective clause, impacting the structure and meaning of the sentences. Jadi kalau kita menggunakan RPS atau RPO di sini, itu akan berimbas pada struktur dari penulisan kalimat tersebut. Dan juga ketika kalimat itu berubah struktur, otomatis juga artinya akan berubah. And the examples, understanding the rules of RPS and RPO is very crucial for constructing clear and effective sentences. Di sini ketika kita menggunakan the rules atau menggunakan RPS dan RPO itu sangat berpengaruh pada penjelasan dari kalimat dan keefektifannya. Contohnya tadi ketika ada dua kalimat, the teacher praised the student. The student is a hard worker. Jadi ketika kalimat itu terjadi redundancy atau kalimatnya terlalu panjang, kita dapat lebih simplifier atau modify dengan the student whom the teacher praised is a hard worker, seperti itu. Jadi relative pronouns di sini itu bisa digunakan sebagai alat untuk membuat kalimat lebih efektif begitu. Contoh yang lain, I read a book. The book is very interesting. Itu kan sangat panjang. Kita bisa simpulkan dengan the book that I read is very interesting. The movie which I watched last night was fantastic. Itu pasti dari kalimat I watched the movie. The movie was fantastic. Jadi digabung dengan the movie which I watched last night was fantastic. Bisa juga pada RPS tadi. The person who lives next door is my neighbor. Ataupun the book that won a award is on the shelf. The student who excels in math is the class of valedictorian. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa paham. I hope you understand about the explanations of clauses, especially is in adjective clause. If you have any questions, please feel free to give any comment in this video. It could be in comment column in the below of the video. Thank you guys. Have a good day. See you again in another materials. Thank you. Bye.